Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ine Tumpo. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai psikologi industri. Jadi sebelum masuk pada sub-sub apa-apa yang akan kita bahas, kita perlu mengetahui apa sih itu psikologi industri. Sesuai dengan katanya, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam industri atau tempat kerjanya, baik itu dalam suatu perusahaan atau organisasi dan lain-lain. Jadi namanya juga psikolog. Jadi ada banyak faktor yang dapat memengaruhi tindakan atau perilaku manusia, entah itu mulai dari pikirannya, perasaannya. Nah, jadi itulah yang menentukan bagaimana pekerjaan dari individu terhadap uh, pekerjaannya sendiri ataupun lingkungannya. Nah, ada psikologi ini sudah berkembang mulai dari tahun 1901 yang ada sebuah buku yang berjudul Theory of Advertising. Jadi buku ini membahas tentang periklanan, bagaimana metode periklanan yang jadi penulisnya itu bernama Walter D. Scott. Nah, kemudian berkembang sampai sekarang di Indonesia sendiri itu dari tahun 1949 eh, sampai awal 1950 itu psikologi ini sudah menjadi salah satu ujian dalam entah masuk salah satu syarat dalam masuk memulai atau mendaftar pekerjaan. Tentu psikologi industri ini memiliki tujuan yang dimana tujuannya ini sesuai dengan kode etiknya, yaitu untuk kebaikan kesejahteraan manusia. Manfaatnya juga tentu sangat banyak, seperti dapat menangani masalah yang dihadapi agar tidak mengganggu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat tetap terlaksana walaupun uh, terlaksana dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ada banyak peranan psikologi industri ini sendiri. Seperti tadi di sejarahnya udah digunakan pada proses rekrutmen atau seleksi, kemudian dapat membantu memperbaiki sikap kerja para karyawan, kemudian sebagai alat pelatihan dan pengembangan, dan juga sebagai alat penilaian pekerja. Nah, eh, kemudian kita masuk pada sub-sub. Nah, sini ada 10 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pelatihan. Nah, pelatihan berdasarkan materi yang sudah kita bahas di kelas, pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian karyawan atas pekerjaan yang tertentu dan yang dia lakukan saat ini. Jadi pelatihan ini berbeda dengan pengembangan. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan keahlian karyawan. Nah, jadi yang ditingkatkan itu adalah keahliannya yang sudah ada saat ini. Kemudian ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya ya tentu untuk memperoleh kemampuan ya, yang dengan mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian meningkatkan kemampuannya, terus sehingga pekerjaannya dapat memuaskan, terus mencegah juga adanya kekurangan dari keterampilannya. Manfaatnya ada banyak untuk karyawan seperti dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif, terus untuk perusahaan itu memperbaiki SDM dari perusahaan dan dapat menjaga image perusahaannya. Kemudian sedangkan untuk dari pekerjanya antara satu sama lain yaitu uh, dapat mendapatkan keterampilan sosial baik dalam berkomunikasi atau kerjasama sesama para pekerja.
Nah, kalau selanjutnya itu komponen-komponen pelatihan. Nah, komponen pelatihan ini tentu yang harus ada dalam pelatihan, yaitu seperti tujuan dan sasaran pelatihan yang dimana hal tersebut dapat diukur. Nah, dan juga harus jelas. Yang diukur sini ya tentu ada lagi metode-metode pengukurannya yang bermacam-macam. Kemudian ada pelatih, Pak. Nah, tentu yang dimana pelatih ini merupakan seorang ahli atau yang sudah berpengalaman sehingga di saat memberikan materi-materi dalam pelatihan itu merupakan hal yang sudah pasti, bukan hal yang mengada-ngada atau dikarang-karang. Kemudian materi pelatihannya itu harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi tadi sudah ada tujuannya, jadi otomatis materi yang diberikan sesuai dengan tujuan yang akan ingin dicapai ke depannya. Kemudian metode pelatihannya, metode pelatihan juga ada banyak seperti metode ruang kelas. Nah, jadi tergantung dari pematerinya ingin memberikan konsep atau konsep konsep dalam pelatihan tersebut dalam menggunakan metode apa. Kemudian yang terakhir, peserta pelatihan ini harus memenuhi syarat tertentu. Jadi syarat-syaratnya juga yang ditentukan oleh panitianya. Nah, jadi para peserta itu harus memenuhi dulu persyaratannya sehingga dapat mengikuti pelatihan. Nah, eh, kemudian ada 5 prinsip pelatihan. Yang pertamanya itu harus jelas dan sistematis. Tentu pelatihannya harus jelas dan sistematis seperti tadi komponennya. Selain jelas, tujuannya, metodenya, konsepnya. Nah, harus juga sistematis yang artinya teratur alurnya. Kemudian pelatihnya itu selain dapat memberikan materi, dia juga harus dapat memotivasi, membangkitkan rasa semangat dari pesertanya. Nah, kemudian materi kedua yaitu pengembangan. Nah, jadi pengembangan ini tentu beda dengan pelatihan. Bedanya, kalau tadi pelatihan dia berfokus untuk meningkatkan kemampuan yang sudah ada dari pekerja, sedangkan pengembangan ini penyiapan untuk menguasai, meningkatkan kemampuannya untuk suatu hal yang baru, pekerjaan yang baru, yang dimana itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan rasanya lebih untuk bersemangat lagi untuk menggali suatu hal yang baru. Nah, tujuannya tentu sangat berpengaruh dengan efektivitas dan efisiensi dari suatu organisasi tersebut. Baik buruknya itu perkembangan dari sumber dayanya itu baik buruknya dari pengembangan para pekerja itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi dari organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi para pekerja harus selalu mengembangkan dirinya agar perusahaan ini tidak anjlok, tidak turun dan dapat terus bertahan atau meningkatkan hasil atau prestasi kerjanya. Kemudian yang terakhir, pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap produktivitas kerja. Nah, tentu pelatihan dan pengembangan ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja karena apabila para pekerja ini sudah terlatih dan selalu mengembangkan kemampuannya, ilmunya, maka mereka lebih berpengalaman, lebih banyak mengetahui apa-apa yang akan dikerja, bagaimana seharusnya dalam menyikapi pekerjaan ini, lingkungan ini. Nah, tentu semakin banyaknya pengetahuan dan juga pengalaman yang dia miliki, maka produktivitas atau hasil kerjanya itu semakin baik dan juga maksimal. Selanjutnya yaitu motivasi kerja. Nah, yang namanya motivasi ini merupakan dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Jadi dorongannya itu entah apakah dia karena memang bersungguh-sungguh atau
ingin mencapai tujuan, apa hasil dari pekerjaannya, dan masih banyak lagi. Nah, ciri-ciri motivasi ini, nah tentu yang namanya orang termotivasi pasti dia akan merasa senang dalam mengerjakan pekerjaan yang sesuai. Artinya dia senang mengerjakan pekerjaannya karena dia sudah termotivasi, artinya dia sudah tahu apa nanti hasil dari pekerjaannya, sehingga dia merasa senang, kemudian merasa berharga, terus bekerja keras. Tentu orang yang termotivasi akan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada pengawasan, jadi pengawasan ini tentu dari dirinya sendiri akan mengawasi apakah pekerjaan yang dia lakukan sudah sesuai, tidak kurang, tidak lebih, tidak ada yang rusak, dan lain-lain. Kemudian bekerja sesuai standar, jadi bekerja sesuai standar yang dimaksud, ya pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang diberikan. Misalnya kalian harus bekerja 8 jam sehari, ya sudah dia bekerja 8 jam sehari, tidak melebih-lebihkan, karena misalnya dia bilang kalau lebih pekerjaan saya mungkin saya akan dapat sesuatu upah, tapi orang yang termotivasi itu akan bekerja pada porsinya sendiri. Nah, selanjutnya macam-macam teori. Jadi teori motivasi sini ada dua, teori isi dan teori proses. Nah, salah satu teori isi ini merupakan teori kebutuhan yang ditemukan atau dilandasi oleh Maslow. Nah, jadi teori kebutuhan ini merupakan kebutuhan ini ada 5, yaitu kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan sekunder dari manusia seperti udara, air, makanan, kemudian ada kebutuhan rasa aman. Jadi tentu seorang individu itu harus memiliki rasa aman supaya bebas mengerjakan sesuatu. Kemudian ada kebutuhan sosial ini namanya juga manusia, merupakan dia makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, jadi tentu akan memerlukan bantuan dari orang lain. Kemudian ada kebutuhan penghargaan, jadi manusia ini butuh untuk dihargai, dihormati, entah tanpa memandang statusnya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri. Terus sedangkan untuk teori proses itu ada 3, teori penguatan, yang dimana ini melakukan yang dimaksudkan yaitu pendekatannya melalui tingkah laku. Kemudian ada penetapan teori penetapan tujuan, yaitu bekerja karena ada tujuannya. Misalnya dia ingin bekerja karena saya akan mendapatkan kenaikan pangkat. Jadi dia termotivasi bekerja lebih keras, senang dalam bekerja, akhirnya karena dia ingin mengejar tujuannya. Terus ada teori harapan. Nah, harapan juga ini yang dimana dia memiliki keinginan yang kuat. Nah, selanjutnya program insentif uang. Nah, kenapa program insentif uang ini termasuk dalam motivasi kerja? Seperti yang saya bilang, apabila tadi tujuannya itu mendapatkan upah, entah itu upah yang tidak memikirkan besarnya, nah itu sangat berpengaruh dalam motivasi kerja. Karena karena program uang ini merupakan salah satu tujuan mereka bekerja, atau salah satu yang memotivasi mereka untuk bekerja. Nah, jadi insentif uang ini salah satu penghargaan, bentuknya ada yang finansial, contohnya seperti uang, sedangkan yang non finansial itu seperti tadi pemberian tanda jasa atau kenaikan pangkat. Nah, selanjutnya pengayaan kerja. Jadi pengayaan kerja ini merupakan pendekatan untuk merancang kembali pekerjaan guna untuk meningkatkan motivasi intrinsik ataupun kepuasan dari para pekerja. Jadi yang didesain ulang
pekerjaannya, entah mulai dari lingkungannya, alatnya, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya yaitu job performance. Nah, job performance ini merupakan kinerja, yaitu hasil dari proses pekerjaan, atau biasa juga disebut prestasi kerja. Nah, ada tentu banyak faktor yang memengaruhinya, yaitu kemampuan dan motivasi. Tentu kalau semakin besar, semakin bagus kemampuannya, motivasinya juga tinggi, maka kinerja yang dihasilkan juga itu bagus. Terus evaluasi kinerja atau penilaian kinerja. Nah, ada banyak metode dalam evaluasi kinerja. Yang paling banyak digunakan itu ada BARS atau Behaviorally Anchored Rating Scale. Nah, jadi metode ini menggunakan sistem penilaian dengan pendekatan perilaku yang menggabungkan dengan perilaku pekerja yang sering melakukan pekerjaannya menggunakan sifat pribadinya. Jadi di metode ini ada skala, yaitu dari 5 sampai 10. Nah, jadi skala tersebut yang digunakan untuk mengukur setiap indikator. Nah, tentu ada tujuan dari evaluasi tersebut, seperti untuk meningkatkan rasa saling pengertian, untuk mengetahui hasil baik kekurangan dan kelebihan dari para pekerja, terus memberikan peluang untuk karyawannya itu saling berdiskusi mengenai apa yang sebaiknya diperbaiki ke depannya. Selanjutnya, indikator kinerja. Jadi indikator kinerja ini ada 5. Yang pertama kualitas kerja. Nah, kemudian kuantitas kerja, namanya juga kuantitas artinya jumlah pekerjaannya, tanggung jawabnya, terus kerjasama sesama pekerja, kemudian inisiatif. Nah, selanjutnya yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan sudah tidak jarang lagi kita dengar. Jadi kepemimpinan ini merupakan sosok yang harus ada dalam setiap organisasi atau perusahaan, karena kepemimpinan ini harus dimiliki oleh seorang individu dalam membuat keputusan. Bagaimana jalannya yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap suatu kondisi. Nah, jadi ada 4 teori kepemimpinan. Yang pertama teori sifat, seperti banyak ya sifat pemimpin ini, seperti pemimpin harus cerdas, inisiatif, terbuka, jujur. Nah, kemudian teori kedua yaitu teori kelompok. Nah, di sini contohnya seperti pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya, terus konsep sosial, terus membantu pengikutnya atau bawahannya. Teori yang ketiga itu situasional. Nah, contohnya yaitu otoritas formal atau juga diterima oleh para bawahannya. Terus ada teori yang terakhir yaitu teori jalan-jalan. Nah, ini contohnya seperti kepemimpinan direktif, pemimpin yang mendukung partisipatif, kemudian pemimpin berorientasi pada prestasi. Nah, yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan dalam perusahaan. Tentu banyak sekali fungsinya. Nah, dengan adanya kepemimpinan pada perusahaan atau organisasi itu akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua unsur
Manajemen dapat menyusun strategi, terus memotivasi anggota melakukan hal yang lebih baik ke depannya, kemudian memudahkan dalam menyelesaikan masalah, dan masih banyak lainnya. Nah, pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada sifat. Jadi sifat pemimpin ini tentu akan memengaruhi dalam perilakunya yang bagaimana dia memimpin. Terus keahlian. Tentu seorang pemimpin itu harus memiliki keahlian yang apalagi dalam bidang yang hal yang dipimpin. Jadi misalnya perusahaan konveksi, tentu dia harus memiliki keahlian dalam bidang konveksi tersebut, bukan hanya memiliki keahlian dalam manage atau mengatur doang atau memimpin, tapi dia harus mengetahui apa-apa saja yang berkaitan dengan konveksi tersebut. Kemudian perilaku dan juga situasional. Nah, selanjutnya ada karakter kepemimpinan. Nah, karakter atau sifat seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Ada cerdas, tentu dia harus bisa bertanggung jawab terhadap anggotanya, perusahaannya. Dia harus jujur, karena ketika dia tidak dapat bohong, tentu dia tidak akan dipercaya lagi. Terus harus memiliki sikap yang inisiatif dalam bertindak. Kemudian konsisten, tegas, dan adil, dan juga lugas. Nah, adapun juga prinsip-prinsip kepemimpinan, di sini ada 6. Yang pertama itu master chef. Kenapa dikatakan master chef? Karena yang dimaksud master chef di sini yaitu peramu talenta. Jadi dia harus mampu mengombinasikan para pekerjanya untuk saling bekerja sama. Kemudian ada inspiring by modeling. Jadi pemimpin ini harus menjadi model atau panutan dari para pekerjanya. Kemudian ada harmoni yang produktif. Jadi tercipta keadaan yang tidak canggung antara para pekerja. Jadi mereka harmonis antara satu sama lain. Kemudian semua orang adalah penting. Jadi pemimpin ini tentu tidak boleh memandang status dari bawahannya. Kemudian guardian. Nah, jadi pemimpin ini harus melindungi perusahaan dan juga para pekerjanya. Kemudian implementasi. Nah, contoh implementasinya itu ada misalnya dari PT Indofood. Nah, jadi di PT Indofood ini prinsip yang digunakan yaitu empowerment and motivation atau pemberdayaan dan motivasi, dan juga serta harmoni yang produktif, karena di PT Indofood tersebut itu selalu memotivasi pemimpinnya, ini selalu memotivasi karyawannya untuk semangat bekerja. Kemudian dia juga selalu membantu para pekerjanya, bukan hanya duduk di kursi ruangannya, dan juga selalu berinteraksi dengan para karyawan. Nah, selanjutnya yaitu stres kerja. Nah, jadi kita tidak asing lagi dengan kata stres. Stres ini merupakan gejala psikologis yang mengganggu pekerjaan, perasaan dari manusia tersebut, individu tersebut, sehingga mengancam eksistensi dirinya dan kesejahteraannya. Nah, ada namanya stresor yang merupakan sumber-sumber stres. Jadi ada 3 stresor. Yang pertama lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini contohnya seperti rancangan ruang kerja, sistem ventilasi pada ruangan, kemudian penyakit dari individunya sendiri, atau individunya seperti cacat fisik. Nah, stresor kedua yaitu psikologik. Nah, psikologik ini yaitu contohnya seperti rasa curiga, kemudian frustasi, kemudian cemburu terhadap pegawai lainnya.
Nah, stres yang terakhir yaitu sosial, contohnya seperti, ternyata individu pekerjanya lagi ada masalah masalah perceraian, masalah keluarga, dan memikirkan utang piutangnya. Nah, ada faktor penyebab faktor penyebabnya itu, seperti pekerjaan itu sendiri, yang sangat terlalu membebani para pekerja, sangat berat sehingga, eee, pekerja ini bisa, eee, terdampak dan mengalami stres. Kemudian, pekerja juga biasa memikirkan perannya dalam perusahaan atau organisasi tersebut, kemudian ada pengembangan karir entah misalnya dia stagnan di posisi itu atau bahkan diturunkan dari tingkat yang tinggi sebelumnya. Terus ada juga, hubungan antara, pekerja satu dengan pekerja yang lain yang dapat menghambat pekerjaan, kemudian, keberadaan industri yang kurang efektif, kemudian hubungan organisasi juga dengan hubungan perusahaan lainnya itu juga dapat menimbulkan stres bagi para pekerjanya atau para atasannya. Nah, ada gejala stres, yang pertama itu dalam bentuk psikologis, gejalanya seperti cemas, sensitif terhadap sesuatu, kemudian merasa selalu dikucilkan, terasingkan, terus, gejala yang kedua yaitu fisiologis, contohnya seperti, meningkatnya detak jantung, terus tekanan darah yang selalu tinggi dan juga, lancarnya sekresi hormon. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku. Nah, perilaku contohnya itu, dari individu itu selalu menunda-nunda pekerjaan, kemudian menghindari pekerjaan hingga ia biasa absen. Nah, yang terakhir yaitu pengendalian stres. Jadi, eee, pengendalian stres di sini, tentu kita harus, mengetahui dulu stresornya, penyebabnya apa yang memicu hingga ia dapat stres. Kemudian stresor tersebut kita perkecil, kita usaha untuk minimalisir seperti dengan cara, selalu disiplin, kemudian merancang ulang waktu kegiatan dan lain-lain. Kemudian setelah mengendalikannya, memperkecilnya, kita harus menetralisir. Jadi, eee, ceritanya ada refreshing-nya. Contohnya seperti cuti tahunan, liburan, istirahat, dan yang terakhir membantu meningkatkan daya tahan tubuh dengan terapi atau meditasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu konflik. Nah, konflik dalam industri dan pengelolaannya. Ya, yang namanya juga konflik, yaitu masalah yang timbul, disebabkan oleh misalnya, percekcokan, perselisihan pendapat, atau sesuatu yang, eee, tidak dibayangkan sebelumnya, atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Nah, jenis-jenis konflik ini ada 4. Yang pertama konflik intrapersonal. Jadi konflik ini adalah konflik dalam diri sendiri. Terus yang kedua konflik antar pribadi. Nah, ini konflik yang sudah melibatkan, individu satu dengan individu lainnya. Konflik interkelompok yaitu konflik dalam satu kelompok, eee, konflik dalam satu kelompok, entah, eee, entah orang misalnya si A yang bermasalah dengan si B, tapi mereka dalam satu naungan. Terus yang terakhir yaitu konflik antar kelompok. Jadi, misalnya konflik antara perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, kemudian, sumber-sumber konflik. Nah, yang pertamanya itu
biososial yang bisa dikatakan seperti perasaan frustasi sehingga menghasilkan agresif, mengarah sehingga dapat mengarah konflik. Terus ada juga sumber kepribadian, misalnya kepribadiannya yang memang misalnya selalu marah, suka menghasut, atau ada gangguan psikologis. Terus sumber struktural, misalnya dari kedudukan status, kekuasaan, nah itu juga banyak menimbulkan konflik. Terus budaya, seperti adanya perbedaan agama, ras, dan lain-lain. Terus konvergensi, di dalam situasi tertentu sumber-sumber konfliknya itu tergabung menjadi satu. Jadi terkadang dari sebab sumber-sumber tersebut tergabung menjadi satu. Kemudian ada akibat konflik. Nah, akibat konflik ini tentu ada positif dan negatifnya. Positifnya yaitu kita dapat mengambil hikmahnya atau kita dapat mengambil uh, uh, dampak atau pesan dari terjadinya konflik tersebut. Kemudian kita juga biasa akrab dengan lawan kita setelah konflik, dan juga bisa mendapatkan ide-ide baru dalam proses pencarian solusinya. Kemudian kalau dari bentuk negatifnya itu ada komunikasi dapat terhambat, terus kerjasama juga otomatis terhambat, sehingga produktivitas para pekerja ini akan mengurang. Terus cara pengelolaannya. Nah, cara pengelolaannya itu atau penyelesaiannya ada dua, yaitu bipartit. Jadi bipartit ini merupakan kedua belah pihak yang bersangkutan itu menyelesaikannya sendiri tanpa tanpa diintervensi oleh orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu tripartit. Nah, tripartit artinya ada pihak ketiga yang netral untuk menengahi, menyelesaikan, mencarikan solusi bagaimana jalan tengah untuk konflik tersebut. Nah, pengaruh konflik dengan produktivitas kerja. Nah, tentu ini berpengaruh. Tadi seperti yang sudah disebutkan dalam dampak negatifnya, apabila kita sementara berkonflik dengan entah sesama pekerja atau lagi berkonflik dari rumah atau berkonflik dengan atasan, itu pasti akan mempengaruhi pekerjaan karena kita merasa tidak nyaman, kita terdistract atau dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang selalu mengatakan ada kesalahan sehingga membatasi tingkah laku dari pekerja tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini adalah perasaan yang menyenangkan, ataupun tidak menyenangkan itu, itulah yang disebut rasa puas. Jadi rasa puas ini itu merupakan hasil apakah dia merasa sudah cukup atau tidak cukup dari hasil pekerjaannya. Nah, ada komponen kepuasan kerja. Yang pertama yaitu nilai. Nah, jadi nilai di sini dimaksud keinginan seseorang, baik yang disadari ataupun tidak, biasanya itu berkaitan dengan apa yang diperolehnya. Terus ada kepentingan. Nah, kepentingan ini yaitu menempatkan nilai-nilai tersebut sesuai misalnya atau biasa kita sebut dengan prioritas. Terus dan juga persepsi. Nah, ada faktor-faktor kepuasan kerja tentu seperti jenis pekerjaan. Jadi tergantung dari individunya, apabila diberikan tugas yang bukan pada
bidangnya misalnya tentu dia bisa jadi tidak puas karena dia merasa itu bukan keahliannya. Kemudian ada rekan kerja, jadi misalnya ternyata rekan kerjanya ini adalah orang yang rajin sehingga dia juga ikut rajin dalam bekerja. Nah, tentu dia akan merasa puas karena membawa dampak positif. Kemudian hasil pekerjaan, ada juga faktor individu, kemudian tunjangan perilaku yang didapatnya, apakah dia merasa adil atau tidak, terus rasa aman dalam bekerja, ada upah, seperti tadi insentif uang, kemudian ada juga pengakuan kerja. Nah, ada pengukuran kepuasan kerja. Ada contohnya yaitu job description index. Nah, jadi pada metode pengukuran ini itu di metodenya akan diajukan pertanyaan pada pegawai meliputi tingkat kepuasan terhadap aspek pekerjaan, pengawasan, upah, promosi, dan rekan kerja. Jadi tersedia juga di lembarnya itu merupakan jawaban ya, tidak, atau ragu-ragu. Kemudian contoh yang lain itu kuesioner kepuasan kerja Minnesota, yang dimana dari pertanyaan-pertanyaannya itu ada pilihan jawaban tidak puas, sangat tidak puas, netral, puas, atau sangat puas. Nah, ini contohnya yang di sebelah kiri itu job description index, sedangkan yang di sebelah kanan itu kuesioner kepuasan. Itu ada sangat puas, puas, netral, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, belum. Yang ke-9, yaitu materi tentang analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam suatu perusahaan atau organisasi, karena tentu kita harus menempatkan orang sesuai kemampuan yang dia miliki. Jadi tujuan dari analisis jabatan ini yaitu pasti menyediakan kepada manajemen suatu pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan dari sebuah posisi atau jabatan dari pekerjaan tersebut. Kemudian ada proses penyusunan analisis jabatan, ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan. Jadi tahap persiapan ini identifikasi jabatan dan penyusunan daftar pertanyaan. Kemudian tahap pengumpulan data. Nah, tahap pengumpulan data ini di sini dilakukan penyusunan terhadap daftar pertanyaan yang telah dibuat, kemudian dianalisis, dan kemudian juga menentukan prosedur dalam mengumpulkan data dan juga pengolahannya. Tahap selanjutnya itu pengolahan data, kemudian tahap penggunaan dan penyajian informasi jabatan. Nah, yang terakhir metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data sini ada 4. Yang pertama observasi, yaitu turun langsung mengamati secara di lapangan. Yang kedua yaitu kuesioner, seperti penyebaran lembar pertanyaan-pertanyaan baik dalam bentuk terbuka atau tertutup. Kemudian metode referensi dengan menggunakan pengetahuan para ahli. Nah, metode ini tuh jarang digunakan. Kemudian metode terakhir yaitu kombinasi di antara 3 metode sebelumnya. Terus materi
seleksi jabatan. Nah, seleksi jabatan ini merupakan rangkaian proses dalam suatu manajemen yang dimana ini proses pencocokan terhadap kebutuhan dan persyaratan dari organisasi atau perusahaan dengan keterampilan dan kualifikasinya dari para pelamar pekerjaan. Tujuannya ya tentu sangat banyak seperti dapat mengkualifikasi para pelamar pekerjaan, terus dapat melihat apakah ia jujur, disiplin, terus dapat mengetahui mana karyawannya yang cakap, terampil, bersemangat, terus dapat mengetahui karyawannya bahwa ia dinamis, kreatif, inovatif, loyal, dan lain-lain. Terus jenis dan metode seleksi jabatan. Nah, yang pertama yaitu seleksi administrasi, contohnya seperti pada persyaratannya ada syarat mengumpulkan ijazah, CV, fotokopi KTP, dan lain-lain. Terus metode yang kedua yaitu tidak tertulis. Nah, contoh metode tidak tertulis ini seperti wawancara, interview, terus uji keterampilan dan cek kesehatan. Terus uji tertulis tentu melakukan tes kepribadian, tes kecerdasan, dan lain-lain. Nah, proses seleksi jabatan. Nah, prosesnya tentu yang pertama penerimaan surat lamaran. Terus yang kedua yaitu melakukan berbagai tes seperti yang sudah disebutkan tadi. Terus, nah biasanya ada setelah tes tulis ada lagi wawancara interview, kemudian pemeriksaan, kemudian evaluasi medis atau cek kesehatan. Nah, kemudian diwawancara lagi oleh atasan secara langsung. Terus yang terakhir yaitu keputusan penerima. Nah, yang terakhir yaitu analisis jabatan dan seleksi jabatan terhadap produktivitas. Nah, analisis jabatan ini tentu memiliki peran yang sangat penting dalam suatu manajemen di setiap organisasi dalam bidang sumber daya manusia karena dapat meningkatkan kinerja organisasi baik dari segi produktivitas, pelayanan maupun kualitas untuk mencapai tujuan dari institusi tersebut. Dan sedangkan seleksi jabatan pasti memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap produktivitas kerja karena apabila seleksi jabatan dilakukan yang tidak sesuai dengan prosedur atau dengan kata lain kita tidak dilakukan secara baik dan cermat, akhirnya dapat membuat tujuan perusahaan tersebut tidak tercapai karena adanya kesalahan dalam penyeleksian jabatan dalam proses pelamaran pekerjaan atau penerimaan pekerjaan. Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai psikologi industri secara singkat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.